Shalom jemaat Tuhan, mari kita mau memuji Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita mau memuji Dia, karena Dia yang berkuasa di atas seluruh bumi. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Angkat tanganmu, sama-sama nyanyikan. Haleluya. Ajar Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh, Kau Raja mulia. Lebih lagi mari kita nyanyikan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Dia yang layak layak kami tinggikan Tuhan. Oh, Yesus, Kaulah Raja mulia. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu.
Beberapa hari yang lalu, di media ada berita tentang seorang anak pelajar yang mengakhiri hidupnya atau melakukan bunuh diri karena merasa tugas sekolah yang ia hadapi terlalu berat bagi dirinya. Tugas sekolah yang oleh karena wabah COVID-19 harus dikerjakan secara online. Tekanan tugas ini bertambah berat karena yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk memperoleh akses internet. Kasus ini bukanlah untuk pertama kalinya terjadi, namun sudah berkali-kali terjadi di berbagai negara, termasuk di negara kita. Memang wabah yang sudah lebih dari 7 bulan melanda seluruh dunia ini bukan hanya berdampak terhadap kesehatan, tetapi juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial maupun ekonomi. Dampaknya terhadap kesehatan jasmani adalah sangat jelas. Di seluruh dunia sudah lebih dari 40 juta orang yang terpapar dan lebih dari 1 juta orang yang meninggal dunia oleh karena virus ini. Memang suka tidak suka, wabah ini juga telah membawa dampak terhadap kehidupan sosial. Dampaknya antara lain adalah cara orang dalam berelasi menjadi berubah. Orang tidak lagi leluasa untuk bertamu ke rumah orang lain. Sekarang sangat jarang orang yang memberi salam dengan berjabat tangan. Berbagai pertemuan ibadah menjadi ritual atau lewat online, bahkan meeting kantor dan sebagainya. Sehingga tanpa sadar, kedekatan relasi di antara banyak orang menjadi sedikit lebih renggang daripada sebelumnya. Dampak dari wabah ini terhadap kehidupan ekonomi tentulah sangat luar biasa. Perputaran roda ekonomi di seluruh dunia menjadi sangat lambat. Beberapa jenis usaha praktis berhenti secara total. Sebagian besar dari pertokoan dalam keadaan sepi. Industri juga ikut menjadi lesu. Pengurangan tenaga kerja terjadi di mana-mana. Di dalam situasi seperti itu, adalah wajar bila orang bertanya, masih adakah harapan bagi diriku? Di dalam keadaan terhimpit oleh beban ekonomi, pergumulan rumah tangga, masalah kesehatan jasmani dan berbagai kesukaran yang lain, pertanyaan tersebut sadar atau tidak sadar bergema di hati banyak orang. Masih adakah harapan bagiku? Pertanyaan yang artinya adalah, masih adakah masa depan bagi hidupku? Pertanyaan seperti ini secara tidak tersurat berulang kali timbul di hati umat Tuhan ketika mereka baru saja keluar dari perbudakan di Mesir, yaitu di saat mereka terjepit oleh kesukaran yang sangat berat. Di dalam Keluaran pasal 14 sampai 17, dicatat sejak keluar dari Mesir sampai tiba di kaki Gunung Sinai, 5 kali berturut-turut umat Tuhan terjepit oleh kesukaran. Di dalam situasi seperti itu, pertanyaan yang muncul di hati mereka, walaupun tidak tersurat di dalam Alkitab, namun tersirat dari apa yang mereka katakan kepada Tuhan adalah, masih adakah harapan bagi diriku? Setiap kali Tuhan menjawab, ya, masih ada harapan bagi dirimu. Masih ada masa depan bagi hidupmu. Jawaban yang Tuhan berikan bukan hanya secara lisan, tetapi Dia wujudkan dalam tindakan. Oleh sebab itu, apabila hari-hari ini pertanyaan yang sama sedang memenuhi hati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yaitu masih adakah harapan bagi diriku? Ini jawaban Tuhan, ya, masih ada harapan bagi dirimu, masih ada masa depan bagi hidupmu. Sebaliknya dari hidup di dalam keputusasaan, saya mengajak kita untuk melihat bagaimana Allah menggenapi janjinya di dalam kehidupan umatnya, seperti yang tertulis di dalam Keluaran pasal 14 sampai 17. Untuk itu di sepanjang bulan ini kita akan melihat
kelima keadaan yang menjepit umat Tuhan seperti yang telah saya sebutkan tadi. 5 kesukaran yang dialami oleh bangsa Israel sejak mereka keluar dari Mesir sampai mereka di kaki Gunung Sinai, yaitu tempat mereka menerima 10 perintah Allah. Tentu kita bukan sekedar melihat kesukaran-kesukaran tersebut, tetapi lebih lagi yaitu melihat bagaimana Allah bertindak untuk memulihkan pengharapan dalam hidup umat-Nya. Sehingga umat Tuhan dapat berkata, hope again, pengharapan yang dipulihkan dalam hidupku, masa depan yang terbentang kembali di hadapanku. Melaluinya kita akan melihat kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Tuhan. Sehingga di masa yang sukar seperti yang sedang kita alami hari-hari ini, kita dapat berkata, hope again. Katakan kepada orang yang berada di samping Anda saat mengikuti ibadah online ini, hope again, hope again, masih ada harapan. Untuk itu, saya mengajak kita untuk melihat kesukaran pertama yang dialami oleh umat Tuhan begitu mereka keluar dari Mesir, yaitu sebagaimana yang dicatat di dalam Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Mulai ayat 9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Harirot di depan Baal Zefon. Peristiwa ini terjadi segera sesudah bangsa Israel yang selama 430 tahun hidup sebagai budak di Mesir keluar dari negeri tersebut. Oleh pertolongan Tuhan dan di bawah pimpinan Musa, mereka keluar dari negeri tempat mereka diperbudak itu. Mereka berjalan menuju ke negeri Kanaan, negeri yang beratus-ratus tahun sebelumnya telah Allah janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu bahwa negeri itu akan menjadi milik mereka. Kalau kita membaca beberapa ayat sebelumnya, yaitu di dalam Keluaran pasal 14, ayat 1 dan 2, kita dapat melihat bahwa bila saat itu bangsa Israel berkemah di tepi laut, dekat Pi Harirot di depan Baal Zefon, hal tersebut adalah karena Allah yang menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel ke sana. Tuhan yang menyuruh bangsa Israel yang sudah mulai masuk ke padang gurun untuk berbalik arah dan sekarang berada di pinggir laut Teberau. Artinya mereka tidak dapat berjalan maju sebab di depan mereka laut Teberau menghalangi perjalanan mereka. Nah, mendengar berita tentang bangsa Israel yang berkemah di tepi laut Teberau, Fir'aun, Raja Mesir berkesimpulan bahwa bangsa tersebut telah tersesat. Segera ia memerintahkan tentaranya dengan kuda dan kereta mengejar bangsa Israel guna membawa mereka untuk kembali menjadi budak di Mesir. Perhatikan ayat yang ke-10. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Artinya sekarang bangsa Israel dalam keadaan terjepit. Di depan ada laut Teberau, di belakang tentara Fir'aun sedang bergerak menyusul mereka. Maju tidak bisa, bergerak mundur akan bertemu musuh, tetap di tempat musuh akan datang mengejar. Singkat kata mereka berada dalam keadaan serba salah, maju kena, mundur kena. Mereka dalam keadaan terhimpit dan tidak berdaya. Mereka dalam keadaan yang sangat-sangat terdesak. Mari kita baca lebih lanjut keadaan umat Tuhan saat itu. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan.
Situasi seperti ini tentu tidak asing bagi kebanyakan kita. Situasi yang acap kali terjadi ketika orang dalam keadaan terjepit seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Di dalam keadaan seperti itu kebanyakan orang akan panik, berseru-seru dan kemudian marah kepada Tuhan. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Di dalam keadaan terjepit mereka menjadi panik. Atau di dalam Keluaran pasal 14 ayat 10 diistilahkan mereka sangat ketakutan. Selanjutnya mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi seruan itu tidaklah lama sebab di dalam ayat yang ke-11 dan 12 di situ dicatat segera sesudah dari berseru-seru mereka mulai marah-marah kepada Tuhan. Mereka mempersalahkan Tuhan dan Musa yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Perhatikan ayat 11 dan 12. Dikatakan demikian. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat 12, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Adakah kita saat ini sedang mengalami kondisi mental seperti bangsa Israel, panik, berseru-seru dan marah-marah kepada Tuhan? Ada baiknya dengar apa yang dikatakan oleh Alkitab. Di dalam hal ini yaitu melalui nasihat yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel yang sedang mengalami kepanikan, berteriak-teriak dan marah-marah itu. Hal ini dicatat di dalam ayat yang ke-13 dan 14 dari Keluaran pasal 14. Ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berdasarkan nasihat yang terkandung di dalam kedua ayat ini, kita melihat 3 hal yang harus dilakukan di saat kita sedang dalam keadaan terdesak. Ketiga hal tersebut merupakan ungkapan dari iman yang akan membebaskan kita dari kepanikan. Ungkapan iman yang akan memulihkan pengharapan di dalam jiwa kita, serta mengundang pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketiga hal tersebut adalah yang pertama, janganlah takut, berdirilah tetap. Hal itulah yang diutarakan oleh Musa kepada umat Israel sebagaimana yang ditulis di dalam ayat yang ke-13 tadi. Fear not, stand firm. Jangan takut, berdirilah dengan teguh. Kalimat ini memang gampang untuk diucapkan, namun tidak selalu mudah untuk dilakukan. Dalam hal ini sangat tergantung kepada besarnya persoalan yang kita hadapi. Kalau yang kita hadapi hanyalah seekor kucing, maka sebagai seorang yang dewasa sepatutnya kita tidak akan merasa takut dan tidak akan melarikan diri karena panik, alias kita dapat berdiri dengan tetap. Namun tidak demikian halnya kalau yang kita hadapi adalah seekor harimau yang buas dan yang sedang mengaum sambil melompat untuk menerkam diri kita. Demikian juga bagi bangsa Israel. Tentu adalah sangat tidak mudah untuk tidak merasa takut ketika mereka melihat tentara Fir'aun yang bersenjata lengkap dengan menunggang kuda serta kereta datang mengejar untuk menyusul diri mereka. Sedangkan di hadapan mereka terbentang laut Tebrau yang tidak dapat mereka seberangi.
Nah, di dalam keadaan yang terjepit seperti itu adalah wajar apabila mereka menjadi takut dan gemetar. Namun akan lain halnya kalau mereka menyadari bahwa sesungguhnya mereka tidak seorang diri, tetapi Allah menyertai mereka. Mereka perlu mengingat bahwa bila saat itu mereka berada di tepi laut Teberau, hal tersebut adalah karena Allah yang menuntun mereka ke situ. Allah yang di dalam kuasanya yang besar telah menimpakan 10 tulah atas Mesir. Dengan demikian memaksa Firaun untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Hanya saja, memang di dalam situasi panik, orang cenderung tidak mampu berpikir secara jernih. Sehingga mereka lupa tentang kuasa dan kasih Allah yang tidak terbatas. Sebagaimana yang telah terbukti dalam membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Memang ketika orang dalam keadaan panik, akal sehat akan berhenti bekerja. Itulah yang terjadi beberapa tahun yang lalu atas seseorang yang sedang mengisi bahan bakar ke dalam tangki mobilnya di sebuah SPBU. Karena akan menutup pintu tangki bahan bakar, ketika dia akan menutup pintu tangki bahan bakar tersebut, dia melihat seekor laba-laba kecil menempel di situ. Kebetulan orang ini mengidap fobia terhadap serangga. Fobia yaitu rasa takut yang sangat luar biasa sehingga melampaui akal sehat. Melihat laba-laba kecil tersebut, apa yang dia lakukan? Dengan segera dia mengambil korek api dari dalam sakunya, menyalakan korek tersebut dengan maksud untuk membakar si laba-laba. Laba-laba yang menempel pada pintu tangki mobilnya yang sedang terbuka. Tentu kita tahu apa yang menjadi akibatnya. Api dari korek api menyambar uap bahan bakar yang keluar dari dalam tangki. Dan hampir saja membakar mobil serta SPBU tempat orang tersebut berada. Mengapa yang bersangkutan melakukan tindakan yang konyol seperti itu? Karena rasa panik. Memang di dalam kepanikan orang cenderung bertindak secara tidak jernih. Dan yang akan mendatangkan persoalan yang lebih besar dalam hidupnya. Itu sebabnya kepada bangsa Israel Musa berkata, jangan takut, berdirilah tetap. Perlu dicatat bahwa Musa bukan hanya berkata agar bangsa Israel tidak perlu merasa takut. Ia juga memberi alasan mengapa mereka dapat bersikap seperti demikian. Yaitu karena Tuhan yang akan berperang bagi mereka. Itulah yang ia katakan di ayat yang ke-14 tadi. Tuhan yang telah menimpakan 10 tulah atas bangsa Mesir yang akan berperang bagi mereka. Tuhan yang telah memaksa Firaun sehingga mau tidak mau Firaun harus mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir yang akan berperang bagi umatnya. Kesadaran ini akan menyanggupkan bangsa Israel untuk tidak perlu merasa takut dalam menghadapi tentara Firaun yang mengejar mereka. Singkat kata, kalau kita menyadari siapa yang telah menuntun kita dan menyertai kita, yaitu Allah sendiri. Allah yang kasih kuasa, hikmat dan kesetiaannya tak terbatas. Maka kita tidak akan merasa takut ketika kita menghadapi situasi yang sukar. Bahkan kalaupun kesukaran itu melampaui kemampuan kita untuk mengatasinya, kita tahu bahwa Dia yang beserta dengan kita jauh lebih besar daripada tantangan dan kesukaran yang kita hadapi. Yang terpenting bukan besar kecilnya kesukaran yang menghadang, tetapi siapa yang menyertai diri kita. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan yang beserta dengan kita, maka tidak ada kesukaran sebesar apapun yang perlu kita takuti. Sikap yang kedua, ketika kita menghadapi keadaan yang terdesak, yaitu melihat keselamatan dari Tuhan. Sikap yang kedua, melihat keselamatan dari Tuhan. Hal itu diutarakan oleh Musa dan dicatat di dalam Keluaran pasal 14 ayat 13 yang tadi telah kita baca.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebaliknya dari melihat besarnya kesukaran yang kita hadapi, kesulitan yang menghadang di depan kita perlu mengarahkan pandangan mata kita kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan kalau kita dapat melihat Dia dengan iman, kita pun akan melihat keselamatan yang akan Dia kerjakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sebaliknya dari melihat dahsyatnya tentara Fir'aun yang mengejar mereka, orang Israel harus melihat kepada keselamatan yang Tuhan akan berikan kepada mereka, yaitu dengan terlebih dahulu melihat kepada Tuhan itu sendiri. Nah, satu prinsip penting yang tidak boleh kita lupakan dalam kehidupan ini, yaitu ke arah mana mata kita memandang, ke arah mana hati kita ini terarah, itulah yang akan menentukan masa depan kita. Kalau kita mengarahkan hati kita kepada besarnya masalah yang melampaui kemampuan kita, maka hati kita bisa menjadi kecut, bahkan menjadi tawar hati. Apabila kita mengarahkan pikiran, perasaan, dan kehendak kita kepada masa lalu yang kelam akibat kesalahan yang pernah kita buat, dan melihat kepada kesukaran yang sedang menghadang sehingga kita terjepit di dalam kebuntuan, maka pupuslah harapan akan hari esok. Namun sebaliknya apabila kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan yang kasih kuasa, hikmat, dan kesetiaannya tak terbatas, yang berkenan untuk menyertai hidup kita, maka timbullah kembali pengharapan akan hari esok yang lebih baik. Hope again. Kalau bangsa Israel memandang kepada Tuhan yang berperang bagi mereka, dan bukan kepada tentara Fir'aun yang mengejar mereka, maka mereka tidak akan melihat lagi orang-orang Mesir itu, karena Tuhan yang akan memusnahkan tentara Fir'aun tersebut. Kalau kita memandang kepada Tuhan dan bukan kepada besarnya tantangan atau kesulitan, maka masa depan yang indah akan kita alami. Masa depan yang penuh pengharapan karena kita mengalami pertolongan Tuhan. Apa yang kita anggap jalan buntu, Allah sanggup mengubahnya menjadi jalan keluar. Karena hidup berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami kebuntuan. Di dalam Dia selalu ada jalan keluar. Nah, sikap yang ketiga, di saat kita sedang dalam keadaan terdesak, adalah berdiam diri saja. Saya ulangi, berdiam diri saja. Ketika kita dalam keadaan terdesak, kita perlu berdiam diri saja. Hal itulah yang diutarakan oleh Musa di ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kata diam atau berdiam diri di sini bukanlah bersikap pasif atau masa bodoh. Kata diam di sini bukan berarti karena merasa panik maka sebagai akibat kita menjadi lumpuh, diam dan tidak mampu berbuat apa-apa. Berdiam diri di sini bukanlah dalam arti kita bersikap ngambek, tidak mau lagi berdoa karena mendapati bahwa ternyata hidup dalam tuntunan Allah bukanlah hidup bebas dari masalah. Bukan itu yang dimaksudkan dengan kata diam. Namun kata berdiam diri atau kata diam di sini adalah dalam arti bersikap pasrah di dalam iman kepada Tuhan. Saya ulangi, kata diam atau berdiam diri di sini adalah dalam arti bersikap pasrah di dalam iman kepada Tuhan. Hal itulah yang Tuhan utarakan kepada umatnya di dalam Yesaya pasal yang ke-30, ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu.
Kepada umatnya Allah berkata kalau mereka tinggal tenang, yaitu karena percaya kepada Tuhan, maka justru di situ terletak kekuatan mereka. Karena Allah yang akan menyelamatkan mereka, karena Allah yang akan berperang bagi mereka, karena Allah yang akan menolong umatnya. Dengan kata lain, berdiam diri di sini merupakan wujud dari iman kepada Tuhan. Berdiam diri dalam penyerahan sama seperti yang harus dilakukan oleh orang yang tenggelam ke dalam laut ketika penjaga pantai datang untuk menyelamatkan nyawanya. Orang tersebut harus bersikap pasrah kepada si petugas penyelamat. Kalau yang bersangkutan dalam rasa panik, meronta-ronta, menggerakkan tangan dan kakinya secara tidak beraturan, maka akibatnya akanlah sukar bagi orang lain untuk menolong dirinya. Tetapi kalau ia bersikap pasrah, maka dengan mudah si penyelamat, si petugas penyelamat menyeret dan membawa yang bersangkutan berenang ke pantai dan dengan demikian menyelamatkan yang bersangkutan. Diam, yaitu sebagai ungkapan dari iman kepada Allah yang akan berperang untuk umatnya. Penyelamatan itulah yang Allah lakukan sebagaimana yang dicatat di dalam Keluaran pasal 14 di ayat-ayat berikutnya, yaitu ayat 18 sampai ayat 29. Di situ ditulis bahwa Allah membentengi bangsa Israel dengan menempatkan tiang awan berdiri di antara tentara Israel dan tentara Mesir. Orang Israel dan tentara Mesir maksud saya. Sehingga tentara Mesir tidak dapat mendekati umat Tuhan. Selanjutnya di situ ditulis bagaimana Allah menguak laut Teberau dengan tiupan angin timur yang keras. Sehingga laut itu terbelah dan orang Israel berjalan di tempat yang kering. Sedangkan di kiri dan di kanan mereka air sebagai tembok bagi mereka. Lebih jauh ketika tentara Mesir yang mengejar orang Israel sampai ke tengah-tengah laut, dikacaukannya mereka dan dibuatnya air berbalik meliputi orang Mesir itu. Sehingga mereka semua mati tenggelam di sana. Singkat kata, Allah yang kuasanya tidak terbatas, dengan kasih-Nya telah menyelamatkan umat-Nya dan dengan kesetiaannya Dia telah menggenapi janji-Nya, yaitu Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sabtu tanggal 17 Desember tahun 1927, sore hari, sebuah kapal selam milik Angkatan Laut Amerika Serikat tanpa sengaja tertabrak oleh kapal perusak penjaga pantai Amerika Serikat di pantai Provincetown, Massachusetts. Segera kapal selam tersebut tenggelam bersama dengan 40 anak buah kapal yang berada di dalamnya. Regu penyelamat pun datang segera berupaya menyelamatkan para pelaut yang terjebak di dalam kapal selam yang tenggelam itu. Para penyelamat berupaya membuka pintu kapal selam untuk menyelamatkan para korban. Namun cuaca yang sangat buruk mengakibatkan upaya tersebut tidak berlangsung dengan mudah. Sementara para penyelam berusaha untuk mencari jalan agar mereka dapat masuk ke dalam kapal yang tenggelam itu, mereka mendengar ketukan pada dinding kapal. Ketukan yang merupakan pesan Morse dari beberapa orang pelaut yang terjebak di dalam kapal. Nampaknya dari antara seluruh anak buah kapal yang tenggelam tersebut, 34 orang tewas seketika dan 6 orang masih hidup dalam keadaan terjebak di ruang torpedo. Mereka berupaya untuk berkomunikasi dengan regu penyelamat, yaitu dengan mengetuk dinding kapal guna menyampaikan pesan lewat Morse. Selama 3 hari, regu penyelamat berupaya dengan segala cara untuk masuk ke dalam kapal selam yang naas tersebut. Sementara itu, keadaan ke-6 pelaut tadi semakin melemah karena mulai kehabisan oksigen. Mereka mengirim pesan lagi lewat ketukan pada dinding kapal dengan bunyi, "Is there any hope?" Masih adakah harapan? Atas perintah komandan regu penyelamat, yaitu Kapten Ernest King, disampaikan jawaban melalui ketukan Morse pada dinding kapal. "There is hope
Everything possible is being done. Masih ada harapan. Segala hal yang mungkin untuk dilakukan telah dikerjakan. Namun sayang, cuaca yang sangat buruk pada saat itu menghalangi regu penyelamat untuk menolong ke-6 pelaut yang terjebak di dalam kapal tadi. Sehingga mereka semua gugur menyusul ke-34 orang temannya yang telah tewas mendahului mereka. Satu kisah yang sangat menyedihkan. Segala upaya yang telah dilakukan oleh regu penyelamat tidak mampu mengatasi cuaca yang sangat buruk saat itu. Sehingga upaya penyelamatan tersebut tidaklah berhasil. Hari ini, apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengajukan pertanyaan yang sama, is there any hope? Masih adakah harapan? Saya akan menjawab, there is hope because nothing is impossible with God. Masih ada harapan karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apa yang mustahil bagi manusia, tidaklah sukar bagi Dia. Kalau manusia sudah kehilangan akal dan segala upaya yang dikerahkan mengalami kegagalan, Allah yang hikmatnya tidak terbatas, tidak akan pernah kehabisan cara untuk menolong hidup kita. Kesulitan yang kita alami akhir-akhir ini tidaklah menyulitkan Allah di dalam mengulurkan pertolongannya bagi kita. Alkitab berkata, firman-Nya tidak pernah gagal. Masih ada harapan. Masih ada harapan. Ya, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mendengar dan melihat, mengikuti ibadah online saat ini, masih ada harapan bagi semua kita yang percaya kepadanya. Selain menyiapkan roti dan anggur, mari kita juga menyiapkan hati kita di dalam mengambil bagian di perjamuan kudus untuk mengingat kasih, kesetiaan dan kuasa Tuhan Yesus yang tidak terbatas itu. Kasih yang Ia tunjukkan melalui pengorbanannya di kayu salib, kesetiaannya di dalam menggenapi firman-Nya, dan kuasanya yang Ia buktikan melalui kebangkitannya dari kematian. Mari kita angkat roti, dan demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, kami mengakui roti ini melambangkan persekutuan dengan tubuh-Mu yang telah diserahkan ganti kami. Tubuh yang mulia dibuat hina supaya kami yang hina beroleh kemuliaan di dalam Engkau. Di dalam tubuh-Mu yang tidak berdosa, Engkau rela diremukkan untuk menanggung segala dosa dan kejahatan kami. Agar di dalam Engkau kami beroleh kemerdekaan dari dosa dan hukuman dosa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang menebus hidup kami dari kesia-siaan akibat dosa dan membentangkan hari esok yang penuh pengharapan. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, kami mengakui cawan ini melambangkan persekutuan dengan darah-Mu yang kudus yang ditumpahkan bagi penebusan dosa kami. Hanya darah anak domba Allah yang sanggup menghapus dan menyucikan dosa umat manusia. Sebagai imam besar agung,
Engkau telah mempersembahkan darah-Mu sendiri sebagai korban penghapus dosa. Sekali untuk selama-lamanya. Sungguh besar dan mulia pengorbanan-Mu, ya Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan bahwa oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib, ya hanya oleh karena salib-Mu, kami memiliki pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa kenyataan hidup seringkali tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Kami mengharapkan kehidupan ini berjalan dengan lancar tanpa kendala, namun kenyataannya banyak hambatan yang kami alami. Bahkan tidak jarang kesulitan yang kami hadapi melampaui kesanggupan kami untuk mengatasinya. Sehingga membuat kami merasa tidak berdaya, terjepit, dan terdesak oleh keadaan yang dapat menggelincirkan kami ke dalam jurang keputusasaan. Meresponi kebenaran firman-Mu hari ini, kami meneguhkan hati untuk mempercayai janji-Mu. Memang kesukaran hidup ini nyata, namun kehadiran-Mu dalam menyertai kami juga nyata. Sepasti udara segar yang kami hirup setiap saat, sepasti itulah kehadiran-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya kami mengarahkan hati dan menaruh pengharapan hanya kepadamu. Di dalam kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan-Mu yang tak terbatas itu, maka tidak ada perkara yang mustahil bagimu dan bagi orang yang percaya kepadamu. Oleh karena itu, pengharapan yang kami miliki di dalam Engkau tidak akan pernah berakhir dalam kekecewaan. Saya berdoa memohon berkatilah umat-Mu, kawanan domba gembalaanmu, umat yang kau tebus dengan darah-Mu. Berkatilah mereka dengan kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah itu ya Tuhan. Ulurkanlah tangan pertolongan-Mu yang menyediakan jalan keluar bagi pergumulan hidup mereka. Anugerahkanlah kesembuhan bagi mereka yang menderita sakit. Teguhkanlah iman yang goyah dan topanglah mereka dengan kekuatan-Mu dalam melewati badai kehidupan. Peliharalah mereka seperti biji mata-Mu
dan sembunyikanlah mereka di dalam naungan sayap-Mu. Pulihkanlah kembali pengharapan di dalam jiwa mereka, sehingga dengan demikian jiwa mereka bersorak-sorai dan bersukacita di dalam Engkau yang memberi kemenangan. Kami juga mendoakan perjuangan bangsa kami dalam memulihkan kesehatan perekonomian dan sosial politik akibat pandemi. Kami memohon anugerah dan belas kasihan Tuhan, sehingga daya upaya yang telah, sedang, dan akan dilakukan selanjutnya dapat membawa kebaikan dan keberhasilan bagi pemulihan bangsa kami. Di dalam satu nama, nama di atas segala nama, nama yang penuh kuasa, nama Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.